Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang sore dan soreha, alhamdulillah kita pada hari ini akan belajar tentang materi pinjam meminjam ya. Pada semester kedua ini mata pelajaran ibadah syariah. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengertian pinjam meminjam. Ya. Pinjam meminjam adalah izin yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan barangnya tanpa imbalan. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya arti pinjam meminjam ya, itu menurut ahli fikih itu adalah izin yang diberikan oleh seseorang ya kepada orang lain untuk memanfaatkan barangnya ya, dan tanpa imbalan. Nah, sesungguhnya juga pinjam meminjam itu adalah memiliki istilah syar'i, yaitu adalah arya ya. Dan pinjam meminjam ini adalah ibadah muamalah yang berhubungan antara sesama manusia ya, ibadah antar sesama ya. Dan di dalam ibadah muamalah ini pinjam meminjam itu memiliki unsur tolong menolong ya, ta'awun. Jadi kita selaku manusia dan umat Islam, jikalau ada tetangga kita, saudara kita hendak untuk meminjam sesuatu yang sekiranya itu orangnya bisa dipercaya, maka hal itu sangatlah dianjurkan untuk dibantu ya, untuk dipinjami ya. Jikalau nanti emang orangnya itu kita kenal dengan orang yang tidak amanah, maka kita juga berhak untuk menolak ya. Akan tetapi lebih baik ya itu meminjamkan ya, tetapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Bagi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk dalil pinjam meminjam ya, itu ada di surat Al-Maidah ya, ayat 2, dan bisa kalian buka di buku paket kalian halaman 33 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dasar dalam pinjam meminjam ya. Karena pinjam meminjam itu memiliki unsur ta'awun ya, tolong menolong antar sesama. Kemudian Rasulullah juga bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi aunil akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Ahmad ya. Jadi Allah akan menolong kita jikalau kita mau menolong saudaranya, kerabatnya, tetangganya ya. Anak sekalian, itulah dalil-dalil dalam ibadah muamalah pinjam meminjam ya. Dan tentu ingat bahwa
dalam meminjam itu harus ada ketentuan-ketentuan yang perlu dipertimbangkan, ya. Nah, apa itu ketentuannya? Yang pertama yaitu ada orang yang meminjam barang, ya. Jadi jelas ada orang yang meminjam. Kemudian yang kedua ada peminjam yang dipercaya, ya. Jadi orang yang mau minjam itu kita harus lihat, ya, orangnya itu karakternya seperti apa, apakah dia itu bisa dipercaya, ya. Jikalau bisa maka kita pinjami, ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ada barang yang dipinjamkan, ya. Jadi barang yang dipinjamkan itu ada. Jangan sampai ketika ada tetangga yang minjam kemudian kita pinjamkan tetapi tidak ada barangnya, ya, yaitu percuma, ya. Dan tentu juga barang yang akan dipinjamkan kepada orang lain itu adalah barang milik sendiri. Jangan sampai barang yang kita pinjamkan itu adalah barang orang lain, ya. Nanti takutnya adalah ketika orang yang memiliki barang itu mengambil, ya, mau mengambil kepada kita, ya. Jadi syarat atau ketentuan dalam minjam meminjam itu barang yang mau kita pinjamkan kepada orang lain itu haruslah barang kita sendiri, ya. Jangan sampai kita menggunakan barang orang lain. Kemudian yang keempat yaitu adalah ada akad, ya. Akad itu, ya, atau transaksi itu baik meliputi syarat-syaratnya apa, kemudian ketentuannya apa, kemudian waktunya mengembalikannya, ya. Kemudian kalau perlu, kalau seandainya hilang itu bagaimana, kemudian kalau seandainya rusak itu bagaimana, ya. Jadi itulah ketentuan-ketentuan yang minjam. Dan jangan sampai, ya, ketika ada orang yang meminjam, contoh uang, ya, 500.000, kemudian kalian mengucap nanti kembalikan 600.000, ya, itu tidak boleh, ya. Nanti rumusnya adalah ke riba, ya, bukan menolong lagi, tetapi kayak rentenir, ya, anak sekalian. Nah, kemudian juga barang yang kita pinjam itu adalah untuk niat sesuatu yang baik, ya. Jangan sampai ada orang yang meminjam pisau kita, ya, contoh itu untuk dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Atau ada tetangga kita yang meminjam kendaraan kita tetapi dipergunakan untuk yang tidak baik, ya, untuk mencuri, untuk merampok, ya, itu tidak boleh, ya. Jadi untuk sebelum melepas barang kita, ya, untuk dipinjamkan kepada orang lain, kita harus melihat orang tersebut dan tujuannya apa, ya. Nah, Bapak sekalian, untuk selanjutnya yaitu adalah hikmah minjam meminjam, ya. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari materi kita pinjam meminjam. Yang pertama yaitu adalah memperkokoh rasa kebersamaan dan persaudaraan. Itu jelas karena kita membantu saudara kita membantu orang lain. Kemudian yang kedua yaitu adalah menumbuhkan ketentraman dalam masyarakat, ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat akan terhindar dari rentenir, ya, menjual jasa yang riba, ya. Itu tadi yang sudah dicontohkan jikalau kita meminjami saudara kita atau tetangga kita uang, ya. Tetapi dengan syarat jangan sampai kita meminta lebih dari yang dipinjam tadi.